Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bagaimana kabarnya hari ini semua saudara-saudaraku? Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di akhir-akhir bulan Ramadan. Kita sudah mau menyambut Hari Raya Idul Fitri. Hari ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang menjaga hati di balik euforia Idul Fitri. Hadirin yang berbahagia. Pada waktu kemarin sebelum bulan Ramadan, kita selalu berdoa dalam sholawatnya yang seperti ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan dan ampunilah segala dosa-dosa kami. Sudah 1 bulan, hampir 1 bulan, kita sudah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Dengan kita melaksanakan puasa, sholat malam atau tarawih, supaya bersedekah, terus memberikan bantuan atau santunan kepada fakir miskin atau yatim piatu, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Pengajian juga sama. Sekarang kita sudah di akhir bulan Ramadan. Kira-kira bagaimana perasaan saudara-saudara? Apakah senang ataukah susah? Karena sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh ampunan. Akan kita tinggalkan. Otomatis kita akan sedih. Namun kesedihan itu akan dilanjutkan dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya kemenangan untuk umat Islam. Nah, dalam penyambutan Hari Raya Idul Fitri, biasanya itu kita mempersiapkan hal-hal yang perlu disiapkan, itu seperti misalnya membeli baju baru, bajunya harus baru yang paling bagus. Terus membersihkan rumah. Terus yang ketiganya shopping atau belanja-belanja persiapan hidangan atau makanan-makanan lezat yang enak. Terus yang keempatnya persiapan untuk silaturahmi kepada saudara-saudara kita. Itu yang biasanya kita siapkan. Nah, dalam rangka menuju hari tersebut, kita pasti bahagia ataupun senang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam atau melaksanakan Hari Raya Idul Fitri supaya nilai-nilai ibadah kita masih terhitung dengan baik. Temanya hari ini yaitu euforia di balik Idul Fitri. Euforia itu bermakna sesuatu perasaan yang senang atau yang gembira, yang berlebihan. Dalam euforia Idul Fitri, orang-orang itu pada menggunakan pakaian yang baru. Tidak apa-apa. Memang dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang baru, yang paling bagus, yang bersih, yang wangi. Namun, menjaga hatinya di mana? Kita harus menjaga hatinya. Ada perasaan pamer enggak di dalam diri kita? Ada perasaan ria enggak di dalam diri kita? Yang perlu diperhatikan, jangan ada rasa pamer dalam menggunakan baju baru. Jangan menganggap nanti orang-orang kalau melihat saya nanti pasti akan memuji saya. Jadi kita pengen dipuji sama orang. Bajunya bagus ya, beli di mana? Ini pasti harganya mahal. Seperti itu. Itu tolong dihilangkan rasa
pamer, hati yang sedikit sekali ada terbesit pamer, tolong dihilangkan, diganti dengan rasa. Yang pertama itu menganggap kegembiraan itu adalah sesuatu yang harus disyukuri, bukan dipamerkan. Beda ya antara syukur dengan pamer. Pakai baju baru, alhamdulillah, berarti kita punya rezeki yang berlebih untuk beli baju yang baru. Rasa pamernya jangan disampaikan, jangan dituangkan, jangan diperlihatkan. Nanti ada orang-orang yang di lingkungan kita, yang di sekitar kita, ada yang belum beruntung seperti kita, nanti akan kasihan. Makanan-makanan yang enak juga dianjurkan, tapi jangan berlebihan. Soalnya nanti kalau berlebihan itu nantinya bersifatnya boros. Boros itu nanti akan menjerumuskan kita kepada sesuatu yang tidak baik. Kalau ada makanan banyak atau berlebih, segeralah untuk diberikan kepada tetangga ataupun fakir miskin ataupun kepada anak yatim yang ada di sekitar kita. Itu yang pertama. Menjaga hati yang kedua, yaitu dengan cara menganggap Ramadan itu bukan sesuatu yang sudah lulus dijalankan, tetapi Ramadan itu adalah sesuatu yang harus diistiqomahkan. Bahasanya itu lulus Ramadan, bukan lepas Ramadan. Kita sudah melaksanakan amaliyah Ramadan itu sudah sebulan kita berlatih. Sing biasa maca Quran sedina 1 juz atau one day one juz, yang setiap hari sudah sholat malam, yang setiap hari sudah bersedekah, sudah mengaji, sudah berbuat baik, menyantuni anak yatim dan sebagainya. Setelah Idul Fitri, kita terus melupakannya. Terus kadang-kadang kita, wah sudah selesai Ramadan, berarti kita nggak usahlah baca Quran lagi, nggak usahlah kita untuk sholat malam lagi, nggak usahlah kita ngaji lagi. Terus kita lupa, banyak sesuatu yang kita tinggalkan, karena sudah menganggap Ramadan itu selesai. Itu jaga hati. Jaga hati bahwasanya tetaplah melaksanakan amaliyah Ramadan itu setelah Idul Fitri. Sebagai titik awal untuk melaksanakan supaya kita lebih istiqomah, bukan titik finish di bulan suci Ramadan. Jadi kalau menganggap titik finish berarti kan sudah merasa lega. Alhamdulillah lega, wis rampung bulan Ramadan ini. Itu yang harus kita jaga hati kita supaya tetap bernilai ibadah. Hadirin yang saya sayangi, yang saya banggakan. Yang ketiga, menjaga hati di euforia Idul Fitri, yaitu dengan silaturahmi yang berkualitas. Maksudnya gimana? Seperti ini. Dulu, pas saya masih kecil, di lingkungan saya itu ada yang namanya kegiatan itu, amalia itu salam bekti. Salam bekti gue bahasa Jawane, bahasa gue ini salam bekti. Salam bekti itu berkunjung dari rumah ke rumah. Saya berkunjung ke rumah Pak Gede, ke rumah Bu Gede, ke rumah Om, ke rumah Tante, ke rumah Bule, ke rumah Pak Klik, ke rumah Mbah, ke rumah guru, ke rumah kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat. Itu saya dan sekeluarga itu berkunjung ke rumah-rumah. Itu akan lebih berkualitas dibandingkan dengan yang sekarang. Kalau sekarang itu zamannya zaman digital, semuanya itu hampir menggunakan apa itu? HP. Jadi sekarang silaturahmi yang kualitas itu sudah hampir terkikis. Maksudnya secara langsung. Silaturahmi yang kualitas itu secara langsung, ketemu langsung dengan orangnya. Maaf-maafannya itu langsung, kita bisa berbicara, bercengkrama dengan keluarga, dengan sanak saudara, itu secara langsung. Namun dengan HP itu, sekarang dengan HP itu hanya secara simbolis, dengan menggunakan baju kostum yang bagus, terus dengan tulisan selamat Hari Raya Idul Fitri, kami sekeluarga mengucapkan mohon maaf lahir batin, itu hanya sekedar gambar atau tulisan. Tapi itu tidak
Tidak salah, memang zamannya kayak gitu, dan itu memang tidak apa-apa. Tapi nantinya kalau nanti ada kegiatan ataupun yang lebih efektif untuk berkunjung, ada waktu yang lebih berkunjung, dimanfaatkanlah untuk berkunjung ke rumah saudara atau ke rumah tetangga kita. Jadi orang-orang di sekitar kita itu sekarang sudah mulai kikis atau sudah mulai luntur budaya-budaya Ramadan, budaya-budaya Lebaran setelah Ramadan. Itu yang nantinya anak-anak kita nantinya jadi tidak tahu sing pagedeku umahe nang ndi, sing baheku umahe nang ndi, terus anak-anaknya di mana saja, siapa saja orang-orangnya, nama-namanya itu sekarang tidak kenal. Tidak begitu kenal, karena apa? Jarang sekarang yang berkunjung. Kita hanya menggunakan HP ataupun telepon. Walaupun dengan video call, tetap beda rasanya dengan yang ketemu langsung dengan orang. Kalau dulu malah seneng, kalau sebelum Ramadan itu, sebelum Lebaran itu, anak-anak itu memberikan semacam tas, cangkingan, makanan berupa makanan. Itu nanti anak-anak akan senang mendapatkan sangu, karena itu kena ngotuku jajan gue baca cara bahasanya dulu. Begitu. Jadi silahkan kita bersama-sama, mari kita bersama-sama menjaga hati dengan Hari Raya Idul Fitri ini, dengan kesimpulan pergunakanlah waktu Hari Raya Idul Fitri ini, jangan sampai menyia-nyiakan atau menghapus amalan-amalan kita di bulan Ramadan kemarin yang sudah kita bangun, sehingga di bulan yang akan datang itu nanti kita tetap bisa istiqomah dalam melaksanakan amalia-amalia Ramadan yang sudah kita kerjakan. Tetap menjaga hati, tetap jaga semangat. Bismillah, semoga apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.